Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sahabat Klasik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih sudah bergabung ya. Tadi sudah ada Jizlan dan Hanifa. Mana Jizlan dan Hanifa? Oke, ya salam kenal Jizlan dan Hanifa. Lalu ada siapa nih? Zia Ul Haq Gibran. Panggilannya siapa? Zia Ul Haq Gibran. Gibran. Oh, Gibran. Ya, salam kenal ya Gibran ya. Iya, Kak. Terus ada Ataya Ahsan. Ataya Ahsan. Halo Ataya, Assalamualaikum. Panggilannya Ataya atau Ahsan? Ahsan. Ahsan. Oke, ya. Salam kenal Ahsan. Salam kenal, Kakak. Terus ada siapa lagi nih? Ya, yaitu. Nanti kita sambil kenalan lagi ya dengan teman-teman yang lain. Di sini juga sudah ada Kak Alma. Kak Alma sudah hadir. Ya, halo Kak Alma. Halo Kak Dini, halo teman-teman semua. Iya. Oke, sebentar lagi kita akan mulai. Jadi hari ini kita akan bahas tentang hutan. Mungkin juga sudah adik-adik sudah ini ya sudah membaca informasinya. Kita akan bahas tentang hutan bersama Kak Alma. Ya, Kak Alma ini dari Lindungi Hutan. Nah, Lindungi Hutan itu tempat apa ya orang-orang yang punya tujuan sama untuk melindungi hutan dengan berbagai kegiatan. Ya, oke. Sebelum kita mulai, mungkin kita ini ya siapkan dulu peralatannya. Alat tulis sudah disiapkan, sudah semua ya. Alat tulis, kertas origami, dan lem. Oke. Oh ya, sebelumnya siapa yang sudah pernah ikut kelas Asik Sains? Ada yang sudah pernah ikut? Ada yang udah pernah ikut? Oke, ini yang ke-13, berarti ada 1 sampai 12. 12. Udah pernah ngapain aja tuh Kak kemarin? Ya itu banyak sih ya, udah ada. Kita pernah belajar tentang geologi, hidrologi, tentang air dan tanah, lalu tentang pemrograman juga, membuat game sederhana. Nah, nanti adik-adik bisa lihat di akun YouTube Klasik kalau penasaran ya tentang kelas Asik Sains sebelum-sebelumnya. Oke. Oke, mungkin langsung kita mulai saja. Oke, sudah siap semua untuk belajar? Sudah siap? Sudah ya? Oke, siap. Siap. Oke, sambil menunggu teman yang lain, kita Oke, baik, langsung kita mulai saja. Kakak buka lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Hari ini kita akan belajar bersama Kak Alma tentang hutan. Nanti kita akan belajar tentang apa sih hutan itu dan bagaimana interaksi atau hubungan antara makhluk hidup dan lingkungan yang ada di hutan. Serta juga kita akan membuat sedikit kita akan bermain sedikit games tentang materinya dan juga kita akan membuat miniatur rantai makanan. Wah, apa tuh ya rantai makanan ya? Nanti kita coba dengerin penjelasan Kak Alma. Apa itu? Yes. Sambil menunggu teman yang lain, langsung saja kita mulai ya. Kita sambut Kak Alma. Coba kita panggil sama-sama ya. Kita panggil Kak Alma sama-sama. Yuk panggil Kak Alma sama-sama yuk. Kak Alma. Halo semuanya. Iya, silakan Kak Alma. Iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Mana ini semuanya semangatnya? Oke, mantap banget. Siapa ini namanya? Zia ya?
Halo. Panggilannya Gibran. Oh, panggilannya Gibran. Halo Gibran. Terus ada siapa lagi nih? Abizar. Abizar ya? Abizar baru bergabung. Gibran. Terus ada siapa lagi? Abizar, Ataya, Gibran. Terus ini Tante Ratih dari siapa namanya? Anaknya. Halo yang baru datang. Oke. Kak Dini boleh gantian ini share screen. Oh iya, sebentar Kak. Ini dari mana aja, yo? Jauh-jauh nih ya. Ada yang dari Lampung. Ada yang dari mana lagi? Dari mana semua? Ada yang dari Semarang nggak nih? Sepertinya belum ada Kak Alma. Nggak Ini ada ya? ada Ahsan dari Bandung. Ahsan dari Bandung. Terus Gibran. tadi Gibran dari Lampung, Abizar dari Jakarta. Nah, perkenalkan dulu ya. Nama aku tadi udah disebut sih sama Kak Dini. Nama aku Alma. Sekarang ini jadi sekretaris di Lindungi Hutan. Lindungi Hutan tuh apa? Mau ngenalin sedikit deh dari namanya Lindungi Hutan. Lindungi Hutan ini screen-nya kelihatan kan ya? Kelihatan Kak? Nih Lindungi Hutan. Lindungi Hutan itu website adik-adik tahu website? Ya kayak Google, kayak apa ya? Ya semacam Google gitu ya, apa namanya? Website gitu. Di sini nanti adik-adik bisa donasi pohon gitu, bisa sedekah pohon gitu. Nah, Lindungi Hutan sendiri itu kegiatannya apa? Kegiatannya kita banyak nanam pohon. Ada yang udah pernah ke hutan? Ada yang pernah camping ke hutan mungkin? Belum pernah? Udah pernah? Wah ini Jislan background-nya mantep banget nih. Background-nya gambarnya hutan nih. Menyesuaikan tema hari ini ya. Oke. Nah, ayo kita sekarang hari ini kita mau kenal tentang hutan gitu ya. Apa sih hutan? Belum pernah nih, belum ada yang pernah ini pergi ke hutan. Ya, udah pernah. Ya, sudah pernah pergi ke hutan? Sudah pernah. Oh, sudah. Udah pernah. Sudah pernah. Ngapain di hutannya? Camping. Camping. Oh, camping bareng teman-teman ya, sekolah. Oke. Di hutan mana? Di Gunung Salak. Oh, Gunung Salak. Gunung Salak di Bogor ya? Nah, pas banget nih apa lindungi hutan itu juga ada apa penanaman di Gunung Salak. Kita ada wilayah penanaman di sana teh gitu. Jadi apa mungkin kalau nanti main-main lagi ke Gunung Salak gitu ya, itu banyak pohon yang ditanam sama lindungi hutan. Nah, di hutan itu ada apa aja? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu ada apa aja di hutan? Ada fauna. Fauna apa fauna itu? Hewan. Hewan. Terus ada apa lagi? Ada tumbuhan dan lain sebagainya, gitu ya. Oke, kita lihat dulu nih sebenarnya apa aja sih ada jenis-jenis hutan di Indonesia. Nah, hutan di Indonesia itu ada hutan yang namanya hutan mangrove. Hutan mangrove itu hutan yang ada di wilayah pantai. Nah, ini jarang banget nih kayaknya apa teman-teman main-main
ke hutan mangrove. Udah pernah? Udah pernah belum ke hutan mangrove? Biasanya ini di daerah pantai hutannya. Nah, tumbuhan-tumbuhan di sini itu ditumbuhin sama tanaman yang namanya tanaman bakau. Nih, gambarnya kayak gini. Jadi, si pohonnya itu dia bisa hidup di dalam air. Ada yang pernah lihat belum? Ada yang Nah, pernah lihat tanaman bakau? udah pernah lihat tanaman bakau? Nih, dia akarnya ini ya, kalau teman-teman bisa lihat nih akarnya mangrove itu tuh tinggi-tinggi biasanya karena dia harus kuat gitu untuk menerjang air laut. Terus ada lagi hutan rawa. Kalau hutan rawa itu biasanya di rawa-rawa yang banyak ditumbuhi sama tumbuhan-tumbuhan kayak beluntas, pandan, ketapang gitu ya, tumbuhan-tumbuhan air juga. Terus ada ada hutan sabana. Nah, kalau hutan sabana itu dia padang rumput. Jadi banyaknya adalah rumput, tumbuhan-tumbuhannya. Tapi ada juga diselingi beberapa pohon. Ini kan rumput-rumputan, ada beberapa pohonnya juga. Terus yang keempat ada juga namanya hutan musim. Hutan musim ini dia kalau waktu kemarau, tahu musim kemarau, musim panas gitu ya. Waktu musim panas, dia pohon-pohonnya tuh pada menggugurkan daunnya. Nih, kalau bisa dilihat di sini, ini tuh pohon-pohon jati. Tahu pohon jati ya? Jadi pohon-pohon jati itu nanti akan daunnya pada berguguran waktu musim kemarau atau musim panas gitu ya. Terus yang terakhir ada hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis itu ini yang paling banyak ada di Indonesia. Dia punya tanaman yang banyak banget, pohonnya banyak banget, terus beragam jenisnya. Terus di sini tuh curah hujannya nanti tinggi, jadi sering banget nih terjadi hujan di hutan hujan tropis gitu. Nah, Gunung Salak itu tadi yang Gislan pernah datang ya, itu sepertinya kurang lebih adalah termasuk dalam hutan hujan tropis gitu. Dan banyak ini ya, banyak di Gunung Salak tumbuhannya banyak kan ya, terus macam-macam gitu. Kalau di hutan yang lainnya itu biasanya dia jenis tumbuhannya beberapa macam aja. Tapi kalau di hutan hujan tropis tumbuhannya macam-macam gitu. Ada yang mau ditanyain dulu sampai sini? Atau nanti tanya jawab ada di terakhir ya, Kak Ya, Dini? boleh. Boleh. Atau kalau dia mau langsung bertanya juga nggak apa-apa. Oh iya. Sip. Terus dari jenis-jenis hutan kita masuk ke Oke. Oh ininya. Kita masuk ke komponen-komponen dari lingkungan di hutan. Ada yang pernah tahu lingkungan abiotik dan komponen abiotik? Yo, ada yang tahu komponen abiotik dan biotik? Ada yang pernah dengar tentang abiotik dan biotik? Oh ya. Sebelumnya Oke. belum tahu. Oh, tuh. Iya, Apa tadi? benar. Yang apa tuh yang nggak hidup? Yang tidak hidup itu komponen abiotik. Jadi komponen abiotik itu komponen yang tidak hidup. Abiotik itu tidak hidup. Iya, terus kalau yang biotik komponen yang hidup gitu ya, atau makhluk hidup. Nah, coba ditebak nih sekarang. Antara matahari dan beruang, mana nih yang komponen abiotik?
Ayo. Ada yang tahu? Komponen abiotik yang mana? Matahari. Ya, matahari. Matahari ya, matahari komponen yang tidak hidup gitu kan, abiotik. Terus ini, ayo coba tebak kalau yang ini. Ada awan dan ada badak. Yang mana yang komponen biotik? Badak. Badak. Itu ya, jadi ini. Oke, benar. Badak itu termasuk dalam komponen biotik atau makhluk hidup. Terus, terakhir. Nih, ada air, ada tumbuhan. Yang biotik yang mana? Tumbuhan. Yang tumbuhan. Benar banget. Udah ngerti ya? Pinter-pinternya adik-adik. Oke, bentar. Aku siapkan lagi. Gambar-gambarnya teh. Oke. Tumbuhan ya, biotik. Terus ada nih namanya interaksi antar makhluk hidup atau hubungan antara makhluk hidup. Antara makhluk hidup yang satu dengan yang lainnya. Itu kan tadi kan di kata Gislan di di hutan itu ada fauna. Fauna itu hewan. Terus ada juga flora. Kalau flora itu tumbuhan. Nah, mereka makhluk hidup ini saling berhubungan, saling berinteraksi antara satu sama lain. Nah, hubungan antar makhluk hidup itu disebutnya simbiosis. Simbiosis ada 3 jenis. Ada simbiosis mutualisme, itu simbiosis komensalisme, sama satu lagi ada mutualisme, parasitisme, komensalisme, satunya lagi Parasitisme. iya, parasitisme. Parasitisme. Okay. Nah, contoh simbiosis mutualisme itu adalah antara kupu-kupu dengan bunga. Sama-sama untung. Apa nih? Sama-sama untung. Di simbiosis mutualisme itu sama-sama untung. Kalau dari sini berarti untungnya apa nih? Dari kupu-kupu dia kupu dapat sari bunga. Kalau bunganya? Penyerbukan. Bunga. Dapat bisa dibantu penyerbukannya gitu oleh kupu-kupu. Itu tentang simbiosis mutualisme. Terus ada lagi simbiosis komensalisme. Nah, pernah lihat ini? Apa ini? Ikan badut ya, Kak? Iya, ikan badut. Benar. Ikan badut ini pernah lihat filmnya? Kak Dini tahu filmnya? Iya, ya, Nemo. Apa tuh ceritanya? Ada yang mau cerita nggak? Nemo, ceritanya Nemo tuh kayak gimana? Gak mau. Oh, kenapa nggak mau? Tuanya menghilang. Menghilang, Kak. Iya, orang tuanya menghilang ya. Ayahnya ya. Ayahnya si Nemo menghilang ya. Oh, sedih ya, kasihan ya Nemonya. Terus Nemonya cari-cari ayahnya, ya kan? Udah nonton semua ya filmnya. Nah, Nemo ini dia hidupnya di antara terumbu karang. Nih, di antara koral-koral atau terumbu karang. Kalau adik-adik pernah lihat di mana ya? Di kartun SpongeBob misalnya. SpongeBob, dia yang suka nonton SpongeBob. Nah, itu kan biasanya di dasar laut dia banyak yang namanya koral-koral kayak gini gitu, atau terumbu karang. Nah, si Nemo lagi, si ikan badut ini hidupnya di terumbu karang. Dia butuh tempat tinggal, butuh terumbu karang sebagai tempat tinggalnya gitu. Sementara si
terumbu karang dia nggak butuh Nemo sebenarnya, nggak butuh ikan batu ini untuk kelangsungan hidupnya gitu. Jadi simbiosis komensalisme itu yang satunya satu untung, satu tidak. bukan yang satu tidak untung, tapi yang satu Tidak nggak ada apa-apa. untung, nggak rugi juga gitu ya. Gitu. Jadi yang satunya untung si Nemo dapat tempat tinggal nih, tapi si terumbu karangnya nggak dapat apa-apa gitu. Dia nggak untung maupun nggak rugi. Kalau nggak ada Nemo juga nggak apa-apa. Tapi kalau ada Nemo juga nggak apa-apa gitu. Itu simbiosis komensalisme. Terus yang terakhir ada simbiosis parasitisme. Kalau parasitisme itu apa? Satu untung, satu rugi. Iya, yang satu untung, yang satu rugi. Nih, kalau contohnya ada ini, ada tumbuhan inang sama tumbuhan benalu. Yang untung yang siapa? Benalunya. Yang benalunya. Untung. Benar. Yang si pohonnya ini rugi. Kenapa rugi? Kenapa benalunya untung? Kenapa tumbuhan inangnya rugi? Karena dia menyerap apa gitu? Menyerap makanan. Makanannya. Jadi nih, namanya yang parasit itu si tumbuhan atau tanaman inang, tanaman yang tumbuh di tanaman lain itu namanya tanaman inang, tanaman benalu. Jadi benalunya ini makan makanannya si tumbuhan inang. Jadi kan tumbuhan inangnya akan rugi gitu, sementara benalunya akan untung karena dia dapat makanan dari tanaman. Gitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke rantai makanan. Nah, di dalam hutan itu selain tadi ya ada interaksi atau hubungan antara satu makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lain, ada juga peristiwa di mana makhluk hidup itu saling memakan gitu. Nah, itu disebutnya rantai makanan atau proses makan dan dimakan. Gitu. Jadi ada yang makan, ada yang dimakan. Nah, dalam rantai makanan ini ada yang namanya produsen. Produsen itu adalah jenis tumbuh-tumbuhan. Dia makhluk hidup yang bisa berfotosintesis atau bisa bikin makanannya sendiri. Jadi dia kalau mau makan, dia makannya bikin makanan sendiri, masak sendiri gitu. Itu produsen. Terus ada yang namanya konsumen satu. Nah, konsumen satu itu makan si produsen atau makan tumbuhan. Jadi konsumen satu itu adalah kelompok hewan-hewan herbivora atau hewan yang pemakan tumbuhan. Terus ada lagi konsumen kedua. Nah, kalau konsumen kedua itu makan si konsumen satu. Jadi konsumen kedua ini pasti hewan-hewan karnivora atau hewan yang makan hewan lain gitu. Nah, sebenarnya ini nanti bisa ada lagi konsumen sampai konsumen 3, konsumen 4, konsumen 5 yang kesemuanya adalah karnivora atau yang makan hewan-hewan yang lain gitu. Nah, terakhir ketika konsumen ketiga ini mati akan dibusukkan oleh yang namanya pengurai. Nah, pengurai ini contohnya adalah bakteri gitu. Jadi di proses rantai makanan ini prosesnya adalah ada rumput yang dimakan sama rusa, terus habis itu rusanya dimakan sama harimau. Nah, ketika harimau mati, ini kan kalau harimau itu ada yang makan harimau nggak kira-kira? Siapa yang makan harimau? Nggak ada. Ya, jadi biasanya harimau itu harimau itu biasanya namanya konsumen puncak atau konsumen terakhir dari rantai
makanan. Nah, karena nggak ada yang makan harimau, harimau kan pasti mati juga ya meskipun nggak dimakan sama hewan yang lain gitu. Nah, ketika dia mati, nanti diurai sama pengurai atau bakteri gitu. Ini dalam proses rantai makanan. Nah, terus ada lagi yang namanya jaring-jaring makanan. Nah, kalau jaring-jaring makanan itu sebenarnya adalah kumpulan dari rantai makanan. Ini tadi. Bentar, aku hapusin dulu ya. Kumpulan dari rantai makanan. Ya. Nah, ini kita lihat nih produsennya pasti dia adalah jenis tumbuhan. Ini rantai makanan yang pertama. Nih, sepanjang ini. Jadi dia punya produsen, tadi produsennya sama-sama tumbuhan, terus konsumen satunya adalah belalang, konsumen duanya laba-laba, terus konsumen tiganya ada ular, dan konsumen terakhirnya ada elang. Terus rantai yang kedua, nah nih rantai yang kedua mungkin adalah ini, dia bisa bercabang ya, nih kelihatan atau ganti warna deh. Nih, yang warna biru ya, rantai kedua. Set. Nih, rantai kedua. Kelihatan nggak nih? Jadi rantai kedua ini ada produsennya sama-sama tumbuhan, terus konsumen satunya burung, konsumen duanya ular, terus yang terakhirnya lagi-lagi elang gitu ya. Jadi elang, panah terakhir, nih kan panah terakhir di elang nih. Semuanya terakhir di elang. Di elang ini biasanya disebut dengan konsumen puncak. Konsumen puncak gitu. Oke. Selanjutnya. Nah, ada lagi yang namanya piramida makanan atau piramida ekologi. Nah, kalau piramida ekologi itu memperlihatkan tingkatannya makhluk hidup tadi dalam ekosistem atau ekologi atau lingkungan gitu. Jadi di yang bentuknya itu piramida. Pernah kan lihat piramida yang ada di Mesir? Pernah tahu piramida? Pernah. Pernah. Ada ya di Pernah. atau bentuk apa ya Kak Dini ya yang biasanya bentuknya piramida atau kerucut gitu. Nasi tumpeng. Nasi tumpeng tuh biasanya. Ini kan bentuknya kerucut atau piramida gitu ya. Jadi piramida tuh bentuknya gimana? Dia paling bawah itu lebar, terus ke atas dia meruncing semakin sempit, terus jadi runcing. Nah, di sini menunjukkan piramida ini menunjukkan tingkatan dari makhluk hidup tersebut. Nah, yang paling bawah tadi, yang paling besar dasarnya itu ada diisi sama produsen atau tanaman-tanaman tadi. Terus, kenapa? Bentuknya mirip 5 segi 4. 5 segi 4 gimana? Enggak jadi. Oke. Ya, jadi piramida ini paling bawah itu adalah produsen atau tanaman-tanaman gitu ya, dan jumlahnya paling banyak. Terus di atasnya lagi ada konsumen satu yang merupakan herbivora tadi ya. Ini jumlahnya akan lebih sedikit daripada si produsen gitu kan. Semakin ke atas semakin semakin meruncing. Terus nanti ada di tingkat ketiga ada konsumen
2 atau dia hewan-hewan karnivora biasanya. Semakin dikit lagi nih warnanya, yang warna merah kan lebih kecil daripada yang warna biru, daripada yang warna hijau gitu ya. Terus yang terakhir di puncak sini itu ada karnivora merupakan karnivora juga atau konsumen puncak gitu ya. Dia jumlahnya paling sedikit gitu. Oke, gitu Kak Dini, mau dilempar dulu atau habis ini kita mau coba games yang tadi udah disiapin? Games ada, Kak. Games Ayo langsung. langsung game. Oke. Ya, tadi kan udah bawa pensil, udah bawa spidol sama kertas warna-warni ya. Nah, coba deh teman-teman menggambar hewan-hewan ini sesuai dengan peranannya. Gambar hewan-hewan ini dan tanaman-tanaman ini gitu ya. Coba yang apa namanya udah bisa nebak kan ya sekarang, berarti mana yang jadi produsen, mana yang jadi konsumen 1, mana yang jadi konsumen 2, dan seterusnya. Nah, coba digambar yang jadi produsen pakai warna hijau atau boleh spidol warna hijau atau kertas warna hijau gitu ya. Terus yang konsumen 1 pakai spidol warna coklat atau kertas warna coklat. Terus yang ketiga pakai warna merah gitu deh. Terus jumlah gambarnya kecil-kecil aja ya, nggak usah yang gede satu HVS, tapi kecil-kecil aja. Jumlahnya ada 11 biji tiap gambar ini. Kebanyakan nggak? Kak, belum paham. Belum paham? Bisa diulang. Jadi ini kan ada gambar-gambar nih, ada pohon, ada ini tahu ada yang tahu ini hewan apa ini? Yang sebelahnya pohon. Hiena. Hewan hiena ya, ini ada di film Madagaskar kalau tahu. Kalau pernah nonton Madagaskar. Terus ada rumput, ada jerapah, ada apa ini? Singa, ada ular, sama ada domba gitu. Nah, coba digambar salah satu aja boleh deh. Satu produsen, tadi udah tahu ya siapa aja produsennya, atau kita coba tebak dulu deh, mana nih yang jadi produsen? Produsen tanaman Tumbuhan berarti ada rumput pohon. Ada pohon, ada rumput, ada pohon. Itu ya, ini produsen ya. Terus tadi produsen coba bentar. Ini produsen. Ini juga produsen gitu ya. Produsen. Terus yang konsumen tingkat 1 yang mana? Konsumen pertama. Siapa ayo? Jerapah sama ada lagi? Domba. Domba. Terus konsumen tingkat 2-nya? Singa. Siapa? Ular, singa sama hiena. Bisa ini. Ular, singa, dan hiena gitu. Tapi ya udah gitu. Nah, tiap-tiap singa gimana? puncak. Kenapa? Iya, singa puncak. Jadi ular, singa, sama hiena itu bisa jadi konsumen puncak gitu ya. Nah, tiap-tiap dari tumbuhan, tiap-tiap dari produsen, konsumen 1, konsumen 2, itu coba digambar.
gitu ya. Jadi gambar tiap-tiap produsen, tiap konsumen digambar. Nah, gambarnya pakai warna, yang produsen pakai warna hijau, yang konsumen satu pakai warna biru, yang konsumen kedua pakai warna pink gitu atau merah. Udah paham? Jadi nanti gambar pohon atau rumput, pilih salah satu nih produsennya. Produsennya pilih salah satu, pohon atau rumput gitu. Pakai kertas warna hijau atau pakai spidol warna hijau gitu. Terus konsumen satunya ada jerapah dan domba, digambar pakai spidol atau kertas warna biru. Terus yang ketiga, konsumen keduanya digambar pakai spidol warna merah atau spidol atau digambar warna merah. Kak, ya. Kalau pinknya ganti ungu? Boleh. Kalau merah ada? Atau yang ada apa yang semuanya punya warnanya? Ungu punya? Boleh kalau mau pakai warna ungu. Oke. Berarti yang konsumen keduanya pakai warna ungu gitu ya. Nah, terus masing-masing gambar itu dibuat berapa biji ya? 10 biji. Jadi nanti ada 10 pohon atau 10 rumput, terus 10 jerapah atau 10 domba, terus 10 hiena atau 10 singa atau 10 ular gitu. Oke? Oke, gambar singa, ular, dan hienanya pilih salah satu saja, Kak. Ya, boleh. Oke, silahkan digambar. Ada yang mau sambil menunjukkan gambarnya? Gambar pohonnya 10. Gambar jerapah atau domba. Jerapah dan domba pilih salah satu juga ya, Kak? Jerapah atau domba boleh dipilih salah satu. Singa, hiena, atau ular juga boleh dipilih salah satu. Gambarnya kecil-kecil aja. Kalau udah nanti digunting. Diguntingnya nggak perlu mirip sama gambarnya gitu ya. Pokoknya digunting aja. Jadi kita nanti punya 10 rumput atau 10 pohon, terus 10 jerapah atau 10 domba, dan 10 singa atau 10 ular atau 10 hiena gitu. Kak, pohonnya berapa? Pohonnya 10. Oh ya. Kita mandi di kamar mandi. Begini, Kak. Iya. Gambar Gimana? Gambar lampunya berapa, Kak? 10. Wah. Jadi tiap hewan dan tumbuhan 10 gambar. Jelas gambar aja lah. Bisa gambar nggak? Bisa lah ya. Gitu. Atau kalau kesusahan boleh ditulis aja gitu, Kak. Ya, boleh. Gimana, Kak Dini? Kalau kesusahan gambar, gimana nih, Kak? Kalau di gambar satu, sisanya ditulis nggak apa-apa. Misalkan gambar pohonnya 1, gambar dombanya 1, gambar ularnya 1, lalu 9-nya tulisan. Itu boleh. Gak bilang dari tadi. Tapi nggak apa-apa yang kalau udah gambar misalnya juga bisa nggak apa-apa. gambar
semuanya gitu. Ini aku contohnya. Ya biar nggak kalau susah, kalau nggak merasa susah nggak apa-apa. Kita kasih waktu berapa lama nih Kak? Berapa lama? 5 menit, 10 menit? Cukupnya berapa lama? Ya sepertinya 10 menit ya. Boleh. 10 menit. Kalau merasa kesulitan boleh ditulis aja. Jadi di gambarnya satu aja, pohon atau tumbuhannya satu, domba atau jerapahnya satu gambar, lalu ular, singa, dan hienanya satu gambar, dan 9-nya tulisan. Nih, aku coba gambar juga ya. Sambil nyetel lagu kayaknya asik nih, Kak. Biar enggak. Boleh, bentar ya. Kita tunggu sampai jam 10, jam 11 ya. Sampai jam 11, silahkan dibuat 10 menit, kurang sudah 10 dari sekarang. Nah, nanti ada hadiahnya loh untuk gambar yang bagus, untuk karya yang bagus. Nanti kita akan kasih hadiah dari Klasik. Nah, hadiahnya ada buku Klasik. Mungkin ada yang sudah pernah tahu ya buku Klasik. Lalu ada kotak pensil. Ada kotak pensilnya Star Wars. Nah, itu beserta isinya. Ada yang tahu Star Wars? Ada yang suka mungkin ya? Tuh. Ada yang pernah nonton Star Wars? Nah, nih contohnya kakak bikin pohon misalkan. Ini gambarnya kecil. Jadi kecil-kecil gini aja nggak apa. Nggak kelihatan ya gambarnya? Nah, misalkan gini. Nah, terus dipotong kecil-kecil kayak gini ya. Nah, kalau misalkan bikin 10 gambar kesusahan, bisa ditulis kayak gini aja, pohon gitu. Pohon di kotak-kotak gini. Terus digunting kecil-kecil. Ya, mungkin bisa didekatkan ke kamera, Kak. Ini tapi bentar. Kelihatan kah? Pohon. Macet ya kameranya. Bentar. Artinya kamera Kalma sedang bermasalah ya nanti. Bentar ya. Benerin dulu. Ya, contohnya nih tadi misalkan gambar ini pohon, backgroundnya dihilangkan dulu. Kak, Ya. Iya, gimana? gambarnya harus sama. Harus sama, nggak harus sama. Nggak apa-apa, beda-beda. Yang penting intinya tadi konsumennya, produsennya ada 10 potong,
Terus konsumen 1 ada 10 potong, konsumen 2 ada 10 potong gitu. Ya, ini contohnya misalkan ini ada gambar satu pohon, nih gambar satu pohon, lalu sisanya tulisan seperti ini ya, misalkan nih, tulisannya ini pohon, hanya seperti ini aja, pohon, nah ini totalnya ada 10, jadi tulisan pohon dan pohon ini ada 10. Gitu. Ya, kelihatan ya? Oke, bisa dipahami? Oke. Nah, untuk yang lain juga sama. Misalkan tadi menggambar apa? Menggambar domba. Sama dombanya berarti boleh digambar dombanya satu, sisanya tulisan domba. Gitu. Atau apa ya, jerapah juga sama. Oke, kita tunggu sampai jam 11 ya, 8 menit lagi. Kak, untuk jerapahnya juga 10 gambarnya. Gambarnya 10. Kalau kesusahan bisa ditulis aja jerapah gitu. Kayak tadi, kayak pohonnya. Sama singanya juga. Masing-masing 10. Ini aku coba share screen lagi kalau ada yang butuh gambar contekannya. Oke. Nih. Penting pakai spidol ditebelin biar kelihatan. Enggak, aku tulis aku pisahin. Enggak tahu. Terus kasih belalai bulat. Terus kasih lem. Ih, salah aku. Ada yang sudah selesai, mungkin sambil menunjukkan gambarnya. Nah, sepertinya sedang serius nih, Kak. Fokus ya, pada fokus menggambar. Kayak kita tunggu sebentar lagi.
2 menit lagi ya waktunya. Ya, mungkin sambil kakak share gambar hadiahnya nih. Oke, sebentar. Gambar hadiah. Kak, digunting. Ya, digunting. Digunting kayak tadi, kecil-kecil aja. Oke, ya waktunya sudah habis. Penggambarnya sudah selesai? Udah selesai belum? Sudah selesai belum? Ya, sambil digunting. Jadi, ini ada hadiah yang akan diberikan, ya, ada recycling plastik, ada buku klasik, buku kelas Asik Sains ini tentang keseimbangan, lalu ada kotak pensil Star Wars beserta isinya. Oke, itu ada banyak banget. Oke, jadi nanti gambarnya kita apain Kak, gambar kalau sudah selesai? Kalau sudah selesai, ayo coba ditempel tadi sesuai dengan urutannya, urutan rantai makanannya. Jadi siapa nih yang dimakan siapa tadi? Dikasih tanda panah juga nggak Kak? Boleh, Ya, dikasih tanda panah. boleh digambar, digunting atau ditulis. Ya. Jadi ini contohnya. Ntar aku ambilin dulu. Nah, jadi tadi gambar-gambarnya kan ada produsen, ada konsumen 1 dan konsumen 2. Tadi aku bikin gambar pohonnya yang lebih gede biar kelihatan lebih oke. Yizlan dan Hasna sudah selesai? Belum, Kak. Belum. Oke, sambil dilanjutkan ya. Ahsan sudah selesai? Terus ada Mutia. Mutia, apakah sudah selesai? Ya, masih serius Mutia. Apa lagi nih?
Hmm. Gibran sudah selesai. Ular itu konsumen tingkat 2 ya. Ular. Iya, ular konsumen tingkat 2. Benar. Kak, ditempelnya 10-10-nya. Ditempelnya salah satu aja. Oh iya, lupa bilang, Kak. Ada yang udah nempel 10-10-nya? Belum kan ya? Ya, yang ditempel satu aja. Jadi kita nanti akan bikin satu rantai makanan dulu gitu. Jadi Ditempel di mana, Kak? ditempel di kertas. Kertas lain. Di kertas putih nih. Nanti contohnya jadinya kayak gini nih. Nah, kita udah punya satu rantai makanan kayak gini. Gitu. Ya. Ada pohon. Punya Kak Alma apa aja tuh pohon? Ini ada pohonnya dimakan sama domba atau kambing, terus kambingnya dimakan sama ulat, gitu. Nah, terus ini ya karena pengurainya kelihatan nggak sih? Kelihatan kan ya? Kelihatan Kak. Kan? Nah, terakhir tadi si ular ini kan kalau dia sebagai konsumen puncak, nanti dia akan diurai sama pengurai. Nah, pengurainya ditulis aja nggak apa-apa gitu. Kak. Di kertas HVC itu digambar bakteri juga. Boleh kalau mau digambar ke bakterinya. Nah, tadi jadi kita udah konsumen 3-nya itu singa ya, kayak. Boleh. Tadi siapa Jislan gambarnya apa aja? Konsumen satunya gambarnya jerapah. Konsumen 2 ular. Iya, konsumen 3 konsumen 3 singa. Singa, boleh. Bisa. Sisa gambarnya nanti untuk apa Kak? Sisa gambarnya buat main kita selanjutnya habis ini. Di hijau aja. Berarti disimpan dulu ya kalau sudah disimpan selesai. dulu tadi. Sisa gambarnya nanti disimpan. Gambar singa gimana ya? Gambar singa boleh nih, aku tunjukin lagi. That's. Nih punya aku udah jadi nih Kak Dini. Rantai makanan. Sepertinya tertutup background kalau. Oh iya, tertutup background. Atau backgroundnya di off. Di off dulu ya. Ini ya. Nah, ntar dulu deh. Soalnya share screen-nya masih dipakai buat ini. Ya, jadi nanti sisa gambarnya kita simpan untuk main games ya Kak? Oke. Ada yang sudah selesai menempel rantai makanannya? Sudah selesai, boleh nanti di-share, ditunjukkan gambarnya di kamera supaya. Selesai Kak. Dah. Oke, siapa tadi yang bilang selesai? Oh, Ahsan. Ya, Ahsan. Ya, coba kita lihat gambarannya si Ahsan.
Oke, Ahsan, produsennya gambar apa? Pohon. Oh iya, itu ada pohon. Terus konsumen tingkat satunya Jerapah. jerapah. Konsumen tingkat duanya, Singa. oh iya, singa. Wah, bagus sekali ya gambarnya ya. Wah, Warni. lucu. Lucu. Oke, ya terima kasih Ahsan. Sama-sama, Kak. Sama-sama. Ya, oke yang lain ada yang juga sudah selesai. Kak, gambarnya digunting semua. Ya, dipisahkan. Ya. Semuanya dipisahkan. Ya. Tapi yang ditempel hanya satu saja ya, Kak Alma. Yang ditempel satu aja. Ini tadi Gislan udah selesai. Oh ya, Jizlan sudah selesai belum? Yang sudah selesai nanti bisa raise hand atau bilang ya, biar kita lihat bareng-bareng gambarnya. Nih, udah nih, Gibran. Gibran sudah selesai. Gibran udah selesai. Coba didekatkan. Coba deketin lagi ke kamera. Biar tulisan-tulisan ini dari tiap konsumen, produsen gitu. Ada masing-masing berarti tinggal 9 ya? Tinggal 9. Nah, coba sekarang disusun. Nggak usah ditempel, disusun aja di atas kertas atau di atas alas gitu ya. Nah, yang paling bawah berarti adalah disusun segitiga kayak gini ya. Jadi paling bawah nanti itu yang paling banyak, paling atas lebih dikit lagi, atasnya lagi dikit lagi, terus paling ujung adalah kecil gitu. Yang paling sedikit. Misalkan tadi aku ada pohon atau rumputnya itu ada berapa buah ya? Misalkan pohonnya ada 8, disusun kayak segitiga, disusun segitiga 8 pohon dijajarin kayak gini. Kelihatan nggak nih gambarnya? Aku. Kelihatan nggak sih? Coba nih. Nih disusun kayak gini. Pohon paling bawah ada 9 pohon. Dengan misalkan. Terus atau kita bikin 5 dulu deh, atau bikin 5. Terus pohonnya dimakan sama domba, dombanya ada 3 misalkan. Nah, disusun kayak gini. Jadi paling bawah adalah pohon. Jumlahnya kalau kertasnya atau wadahnya cukup, dibuat 9 pohon. Terus Kak, kalau di kertas baru nggak apa-apa, Kak? Nggak apa-apa di kertas baru. Tapi nggak usah di ini ya, nggak usah di nggak usah ditempel. Jadi dibiarin ini aja. Oke. Ini kelihatan nggak sih screen? Aku buat ini aja deh, Kak. Udah disusun semua? Aku contohkannya di sini aja deh. Ini kelihatan ya, ada whiteboard. Ada papan tulis di sini. Ya, kelihatan kan? Kelihatan kan? Oke, tadi kita punya berapa? Ada pohonnya ada 10 ya? Ada 9.
2, 3, 4. Ini paham. Ini ada 9 pohon. Terus di atasnya ada 5 domba. Domba tadi warnanya biru ya. Kak, ditulis kan, Kak? Pakai tadi kertas yang ini, kertas yang dibikin apa namanya? Tadi kan Saya agak-agak nggak kelihatan gitu, Kak. nggak kelihatan gimana? Coba lihat. Terlalu kecil ya gambarnya Gilzan ya? Jerapah. Oh, ditulis maksudnya tulisan jerapahnya boleh. Oke. Yang boleh. Ini, jadi disusun ke atas. Makin ke atas makin sedikit ya Kak berarti? Makin ke atas makin sedikit. Kayak piramida ekologi tadi. Nih, kan? Jadi pohonnya ada 9, dombanya ada 5 misalkan. Nah. Terus habis itu nanti di puncaknya ada atau tadi kalau Jislan tadi bikinnya ada konsumen sampai konsumen ketiga ya. Kita coba bikin sampai ada konsumen ketiga. Dombanya dimakan ular. Ularnya misalkan ada atau konsumen 2 aja dimakan ular ya. Nah, ularnya ada 3 misal. Oke, gini. Nah, ini kan nanti gitu ya. Ini ulat sih. Ular ya, beda Ular. ular. Ada 3 ular. Oke. Ada 3 ular. Ada 9 pohon. Gini deh. Nah, ini kan nanti membentuk segitiga ya, karena yang paling bawah, nih kayak tadi yang di piramida ekologi, paling bawah dia paling banyak gitu. Jumlah pohon lebih banyak daripada jumlah dombanya. Jumlah domba lebih banyak daripada jumlah ularnya gitu. Kenapa sih yang paling bawah itu atau produsen itu harus lebih banyak daripada konsumen 1, terus konsumen 1 harus lebih banyak daripada konsumen 2? Itu karena kalau misalkan konsumen 2 lebih dikit daripada daripada produsennya misalkan, nanti ada domba yang nggak makan dong gitu kan? Iya nggak? Kalau dombanya lebih banyak ya Kak? Dombanya misalkan jadi ada 10, pohonnya 9. Udah paham? Udah disusun semua? Saya begini ya, Kak. Mana coba? Gibran sudah selesai ya? Kayak gini ya, Kak. Ya, betul. Ya benar, bagus. Keren. Oke. Ya, Gibran sudah selesai. Pohonnya ada berapa Gibran? Pohonnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 8 ya, 8. Ada 8. Oke. Terus dombanya ada berapa? Domba 2 sama jerapah. 1, 2, 3, 4. Ya, 5. Ada 5. Ada 5. Oke. Oke. Terus yang makan domba dan jerapah apa? Singa. Oke, singanya ada berapa? Singa 1. Setelah itu, hai.
Haina 1, ular 1. Oke. Iya. Oke, berarti bentuknya jadi segitiga ya? Jadi seperti piramida. Udah benar belum? Iya, sudah benar. Udah Bagus. benar. Keren. Bagus. Sip. Coba yang lain udah dibikin kira-kira kayak gitu. Gak sama ininya, lihat nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 kan. Nah seharusnya ininya domba sama jerapahnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Iya. Ya, soalnya Yang penting lebih sedikit. Yang penting semakin ke atas lebih sedikit gitu. Jumlahnya nggak harus sama, nggak harus disamakan. Gitu. Oke, udah semua ya. Udah dibikin kayak Gibran semua. Nah, coba nih. Sekarang ada cerita. Itu kan ada di dalam hutan ya, mereka semua ya, ada di hutan kan ada pohon, terus ada kambing atau domba, terus Kak, ada kayak begini, Kak. ya, mana? Pohon-pohon. Ya, betul. Bisa. Benar-benar. Yeay. Ya, bisa digituin. Oke. Coba sekarang di hutan itu kan tadi pohon, domba, terus singa, hyena, jerapah gitu kan ada di hutan semua ya. Nah, ceritanya nih tiba-tiba di hutan itu ada pemburu liar gitu misalkan. Mereka menembaki singa, terus hyena, singa sama hyenanya pada ditembakin semua coba. Berarti singa dan hyenanya mati kan, ditembakin semua. Nah, nanti berarti misalkan ini tadi ya, tadi ularnya. Kalau di kakak kan tadi pakai ular. Di mana? Coba di. berarti berkurang. Berkurang. Iya, berkurang. Berarti si jumlah konsumen yang paling atasnya berkurang. Oke, sambil menunggu Kalma lagi ya. Jadi tadi apa konsumennya berkurang? Apa yang terjadi kalau misalkan konsumennya berkurang? Oke. Kak Alma sudah tadi lagi. Sebentar ya. Oke, silakan Kak dilanjutkan. Tiba-tiba mati. Oke, coba tadi tadi siapa yang bikin ininya? Nah, coba tadi sampai tadi kan ada pemburu liar nih. Ada pemburu liar, terus semua hiena dan harimaunya mati gitu. Berarti dikurangin si harimau dan henanya atau konsumen ketiganya dikurangin tinggal satu konsumen terakhirnya. Terus berarti konsumen keduanya akan gimana nanti? Akan bertambah nggak jumlahnya? Jadi si konsumen ketiganya kan tinggal satu doang. Berarti konsumen
pertamanya akan bertambah banyak gitu kan. Ketika bertambah banyak, misalkan tadi jumlah dari konsumen 2-nya menjadi 9 atau menjadi 9 domba atau 9 domba atau tadi apa sih Kak? Jerapah ya? 9 domba atau 9 jerapah. Sementara pohonnya akan ada berapa tadi punyanya siapa tadi yang aduh Punya siapa Kak? Punya Gibran atau punya Gibran punya tadi. Gibran tadi ada 9 pohon ya Gibran ya? Pohonnya ada berapa tadi? Ada 8. Ada 8. Oke. Ketika tadi pohonnya ada 8, tapi ini kebalik ya. Ketika pohonnya ada 8, terus dombanya ada 9, misalkan tadi. Apa yang terjadi nanti? Oh ya. Pohonnya ada 8, dombanya ada 9. Apa kira-kira yang terjadi? Makanannya lebih sedikit atau lebih banyak ya dari yang memakan berarti? Lebih sedikit. Lebih sedikit. Lebih sedikit. Oke. Kalau makanannya, iya betul. Kalau makanannya lebih sedikit, kira-kira apa yang akan terjadi? Banyak hewan yang mati. Ada yang mati ya, karena nggak kebagian Makanan. makanan. Gitu. Oke, betul. Itu ya, paham ya? Nah, itu kenapa kita harus jaga ekosistem atau lingkungan kita ya, Kak Alma, supaya tetap Bener seimbang. banget. Makanya nggak boleh yang namanya ada pemburuan liar gitu. Terus coba disusun lagi kayak tadi. Yang paling bawah, yang paling banyak. Terus semakin ke atas, semakin sedikit. Sama Disusun lagi. Ya, boleh disusun lagi. Sesuai urutan yang semestinya ya, Kak Alma. Jadi semakin ke atas, semakin sedikit. Ya, boleh. Coba disusun lagi ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Sudah selesai. Oke. Nah, coba tadi kita lihat punya Gibran. Nih, kalau sekarang ceritanya ada pemburuan liar, ada penebangan liar. Ada penebangan liar jadi jumlah pohon atau jumlah rumput gitu, jumlah tanaman yang ada di hutan menjadi tinggal 3. Coba jadi di apa? Jadi ininya tinggal 3 tanamannya. Ciking. Kan ditebang. Ciking. Coba jadi tinggal 3 doang tanamannya. Ditebang dulu. Gitu. Oke, udah tinggal 3. Nah, sekarang pohonnya cuma tinggal 3 nih. Terus padahal tadi konsumen satunya atau jerapah dan dombanya itu ada berapa tadi? 5 ya misalkan. Nah, pohonnya cuma tinggal 3. Gimana kira-kira nanti? Ada yang nggak kebagian makanan lagi kan? Iya nggak?
Iya, betul, Kak. Ada Jadi yang nggak ada yang kebagian nggak kebagian makanan makan. lagi. Jadi dombanya kan berkurang lagi gitu, semakin sedikit lagi dombanya, misalkan tinggal eh, 3 gitu kan, karena apa? Karena pohonnya tinggal 3, dombanya tinggal 3 gitu. Terus ke atas lagi, misalkan tadi ularnya ada berapa tadi? Ularnya misalkan ada 2 ya. Nah, kalau ularnya ada 2, dombanya ada 3, masih bisa lah ya makan semua gitu. Cuman misalkan nih dalam dalam di hutan itu terus nanti makanannya terjadi penebangan liar, makanan konsumen produsennya tinggal tinggal satu doang mati gitu. Terus dombanya yang bisa makan cuma 1 ekor doang kan. Iya, Kak. Terus domba yang lainnya mati. Karena domba yang lainnya mati, ularnya juga nggak bisa makan gitu kan. Ularnya juga tinggal 1. Lama-lama kayak gimana dong? Lama-lama kan nggak kehabisan makanan semua, akhirnya semua pada mati gitu Iya. kan. Wah, serem juga ya, Kak. Ternyata kalau kita tidak menjaga pohon-pohon atau tumbuhan dan hewan-hewan yang ada di hutan, banyak hal yang buruk yang mungkin akan terjadi gitu ya, Kak, yang mengganggu lingkungan kita. Iya, betul sekali. Oke, ya mungkin sambil ini silakan jika ada yang ingin bertanya. Boleh kalau ada yang mau tanya. Oh iya, sambil informasi ya Kak, Kak Alma sebentar. Jadi kita akan ini untuk yang tadi ya hadiah itu caranya adalah seperti ini. Mana tadi? Oke, sebentar. Nah, ini jadi hasil karyanya silahkan nanti di foto ya, ini hasil karyanya, ini salah, foto hasil karya berupa rantai makanan dan piramida makanannya, lalu upload foto karyanya di akun Instagram masing-masing. Lalu jangan lupa untuk tag akun Klasik. Nah, akun Klasik udah ada yang tahu. Ini akun Instagram Klasik. Tag ya. Akun Klasik itu di @klasik_id. Oke, jadi jangan lupa nanti hasil karyanya difoto, diupload di Instagram masing-masing, lalu tag akun Instagram Klasik. Nanti akan kita umumkan pemenangnya juga melalui akun Instagram Klasik. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan dulu? Tidak ada, Kak. Tidak ada. Baik. Oke. Jadi udah tahu semua ya kan?